Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'akabada. Mohon izin Pangarsa Abah, mohon izin Bunda Cahaya, Romo Gaji Profesor Priyatno, para kiai, para alim ulama, para kesepuhan manakiban semuanya. Ikhwan akhwat yang sangat-sangat saya hormati, saya cintai. Bersyukur sepenuh langit kita pada pagi yang indah ini masih dibisahkan untuk melaksanakan suatu acara yang sangat dicintai oleh Guru Agung kita Hadratus Syekh Pangarsa Abah Qaddasallahu sirah. Semoga kita senantiasa semakin ditingkatkan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kepada baginda Kanjeng Nabi, dan seluruh penerus-penerusnya yang khusus, yang pada hari ini kita masih berada, penerusnya khusus Hadratus Syekh Pansahabas Qaddasallahu sirah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dapat mencintaimu, mencintai segala sesuatu yang mendekatkanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah mencintaimu lebih aku cintai daripada mencintai diriku sendiri, keluargaku, dan mencintai air yang menyegarkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, menghadapi akhir zaman ini, maka cinta kepada Allah dan seluruh kekasih-kekasih Allah adalah merupakan solusi untuk menghadapi seluruh masalah-masalah kita. Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya Guru Agung kita Hadratus Syekh Pangarsa Abbas Qaddasallahu sirah, di dalam bulan ini Rabiul Awal, Pangarsa Abah mentakwilkan dengan huruf alif, dengan apa itu Allah, lafal Allah merupakan Ismul Azam, nama yang paling agung, juga merupakan Al-Ismul Al-Jami, nama yang mengumpulkan, menghimpun seluruh nama-namanya, karena Allah merupakan Ismul Zat, nama lagi zatnya yang disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagian dari pintu yang paling besar, lagi luas untuk dapat keluar dari berbagai kesempitan, dari berbagai masalah, dan jalan yang paling dekat, lagi bermanfaat untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla adalah zikrullah. Zikrullah adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah tidak menunggu mesti kita mati dulu. Kembali kepada Allah ya sekarang. Kalau sekarang kita tidak kembali kepada Allah, sudah tidak ada waktu lagi. Kembali berlari menuju Allah setiap saat. Fafiru ilallah. Jadi kepada Allah itu kita berlari, bukan jalan-jalan, bukan santai-santai. Karena sebagaimana kita juga berlari menghadapi suatu kematian. Guru Agung kita selalu mengingatkan kepada kita agar kita selalu bahagia. Mengapa kita harus selalu bahagia? Karena kematian kita itu tidak mesti harus menunggu tua dulu. Setiap saat, kalau sudah saatnya meninggal, kita pasti meninggal. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal, sebelum nyawa roh kehidupan ini terpisah dari badan kita, kita sudah kembali kepada Allah. Mutu qabla anta mutu, dawuh Kanjeng Nabi seperti itu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Artinya mati yang pertama itu adalah kembali kepada Allah setiap saat dengan zikir la ilaha illallah, zikir khafinya selalu bersama Allah. Maka ketika kematian terpisah dari, mohon maaf, antara sawa kehidupan dengan jasad ini terpisah, kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah bahagia kepada Allah. Karena apa? Setiap saat kita sudah kembali kepada Allah. Inilah pentingnya kita memiliki orang yang selalu mengingatkan kita
selalu membimbing kita kepada Allah, membimbing agar kita selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan dzikir. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Maka ketika kematian itu datang, kita akan bahagia. Kagetnya itu kaget bahagia. Karena apa? Kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa mati, artinya sudah terbiasa kembali kepada Allah. Maka ketika kematian itu datang, maka kebahagiaan itulah sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kematian itu bagi orang yang beriman seperti anak-anak kecil itu menerima jajanan gitu ya. Kalau anak kecil itu menerima jajanan kan pasti bahagia, itu senang itu. Bagaimana kita pun begitu, orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar beriman adalah apabila disebut asma Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, artinya senantiasa zikir khafi kita dihidupkan oleh Allah melalui wasilah guru agung kita. Masya Allah, kebahagiaanlah yang luar biasa. Jadi kita senantiasa merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Hanya zikrullah yang dapat menghasilkan takhalluk, berakhlak dengan akhlak yang baik. Tidak ada yang lain gitu ya. Guru agung kita mengingatkan kepada kita di dalam kitab Fadhailus Syuhur. Beliau bersabda wasabilu taujihid tajalliyati alal qulub wa bihi yahsulut takhalluqu la bi ghairihi. Nah, jadi tidak ada jalan yang lainnya, hanya zikrullah yang dapat menghasilkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, guru agung kita meneruskan, wal muridu la yusibuhu ghammun au hammun au haznun illa bisababi ghaflatihi an dzikrillah. Seorang murid tidak akan dilanda kebingungan, kecemasan, dan kesedihan kecuali dengan sebab kelalaiannya dari zikrullah. Jadi kalau kita lupa zikir kepada Allah, disitulah datang kebingungan, kecemasan, kesedihan gitu ya. Oleh karena itu kita terus aja diajak guru agung kita untuk selalu kembali kepada Allah. Seandainya ia menyibukkan dirinya dengan zikrullah, maksudnya seandainya kita menyibukkan diri kita dengan zikrullah, pasti kita akan senantiasa bahagia dan gembira. Karena zikrullah merupakan pintu kebahagiaan dan kesenangan. Sebagaimana lali dari zikir kepada Allah merupakan pintu kesedihan dan kegelisahan hati. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, al-sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun. Qala al-dzakiruna katsiran wa dzakirat. Kanjeng Nabi SAW bersabda bahwasanya beliau siapakah al-mufaridun? Nah, gitu ya. Al-mufaridun mendahului dalam hal sampai kepada Allah. Jadi ahli surga belum masuk surga, ahli neraka belum nyampe ke neraka, tapi al-mufaridun sudah sampai kepada Allah. Itu siapa? Maka para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, al-mufaridun itu siapa wahai baginda Nabi? Rasulullah menjawab, yaitu orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi begitu masuk al-mufaridun atau al-muqarrabun. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita terpilih untuk menjadi al-mufaridun.
Mudah-mudahan kita semakin ditingkatkan zikir kita, semakin banyak, semakin kita diistiqomahkan terus sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Barakah karumas doa guru agung kita terus saya sahabat qada sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله يا طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله بركاته كرامتي bersama salam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih Abah, terima kasih